Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah wa aqwasan muttaqin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, ada banyak alasan kenapa kita harus berinfak setiap hari. Ya, ada banyak alasan. Tapi pagi ini ada beberapa dalil yang mungkin bisa kita lebih pahamin dan akan membuat kita lebih bersemangat, ya, insya Allah ya. Jadi kita sering mendengar bahwa infak itu tidak akan bikin kita miskin. Kita sering mendengar bahwa infak itu diantara yang bisa menjauhkan kita dari kemiskinan. Itu kita kepingin dapat alasan yang lebih kuat lagi, begitu ya. Teman-teman sekalian, yang pertama kita memahami ayat ini Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Baik teman-teman sekalian, jadi kadang setan itu membisiki kita untuk pelit ya, untuk menahan. Apa yang dibisikin oleh setan biasanya, jangan infak, nanti kamu aja masih kekurangan, begitu ya. Insya Allah ya, itu bisikan-bisikan setan yang terus saja menghinggapi kita. Padahal ayat ini disampaikan ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT fi sabilillah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, amwalahum ya, hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan Allah SWT. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk bangun masjid, untuk apa lagi ya, bangun begitu ya. Tapi kalau ada harta yang kita bisa kita infakkan supaya orang itu kemudian, misalnya ada orang yang butuh apa ya, butuh makan, kita belikan makan, ya semuanya lah ya, sedekah ya, bentuk sedekah, infak, yunfiku, infak, sedekah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah ya. Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Jadi kalau bulir ini namanya tangkai. Satu benih ini seperti padi lah ya, padi. Satu butir benih padi. Lalu kemudian dia berkembang, tumbuh, lalu kemudian ada 7 tangkai. Nah, setiap tangkai ada 100 biji. Jadinya berapa? 700, Masya Allah ya. Ya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi di samping pahala atau Allah lipat gandakan, nah, kalau ini yang juga dimaknakan bagi mereka yang memang benar-benar ikhlas begitu ya, Allah lipat gandakan ganjaran tak terhingga itu ya bagi siapa yang dikehendaki. Tapi kalau kita ikhlas itu ya, maksudnya paling tidak kita muslim lalu kita memahami ini adalah perintah Allah SWT. Kita menginfakkan hartanya karena ini adalah perintah Allah SWT. Ya.
karena kita mengharap ridhonya Allah SWT. Ya, itu akan diganti menjadi satu bulir, satu benih menjadi 700 biji. Ya, gambarannya adalah sebutir benih, lalu kemudian tumbuh menjadi 7 bulir atau tangkai, lalu tiap-tiap bulir, tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Masya Allah ya, ini ayatnya. Allah akan lipat gandakan hartanya, apa yang disedekahkan. Teman-teman sekalian, ini janji Allah SWT. Kemudian berikutnya yang kedua, didoakan malaikat. Nah, ini sering kita sampaikan. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikan ganti pada mereka yang gemar berinfak. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak. Ini malaikat yang berdoa, bukan kita, tapi malaikat yang mendoakan ketika kita berinfak. Gitu ya. Kira-kira kalau malaikat berdoa, kira-kira mustajab apa sebaliknya? Mustajab. Gitu ya. Karena malaikat itu tidak ada dosa. Jadi yang bikin doa kita nggak diijabah itu diantaranya karena maksiat yang kita lakukan. Jadi manusia itu ada namanya nafsu, sedangkan malaikat itu nggak punya nafsu, dia makhluk yang hanya terus saja beribadah. Maka wajar kalau kemudian doanya dekat, begitu ya, dengan mustajab. Nah, yang ngeri malaikat yang kedua. Yang ngeri itu malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua itu berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Ngeri nggak? Ngeri gitu ya. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan. Jadi kalau pagi ini kita tidak berinfak, itu didoakan malaikat supaya bangkrut. Nauzubillah min zalim gitu. Minimal kita ini kesulitan keuangan begitu. Gitu ya, bangkrut kan kesulitan keuangan ya. Bangkrut itu kan kesulitan keuangan gitu loh. Masya Allah. Ini doanya malaikat loh ya. Jadi kalau doanya kita ini lagi-lagi boleh jadi ini apa? Gak diijabah, tapi ini doanya malaikat gitu. Jadi ada 2 pilihan. Di situ itu bertambah ketika kita berinfak, lalu kemudian bangkrut ketika menahan. Ini setiap pagi. Hadis ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Setiap pagi gitu loh, setiap pagi gitu. Kebayang setiap pagi? Apakah di sini digambarkan jumlahnya? Enggak, gitu loh. Masya Allah ya. Masya Allah, makanya ini yang kita kadang memang harus ditulis gede-gede gitu loh. Ada tulis gede banget. Sudahkah berinfak pagi ini? Mau bangkrut apa mau bertambah? Ya supaya kita ingat gitu loh. Kita mesti kepengen bertambah begitu ya, tidak kepengen mengalami kebangkrutan. Makanya teman-teman sekalian, ini bukan masalah jumlah, tapi masalah konsistensi. Ini dampak konsistennya. Jadi teman-teman sekalian, yang mahal banget dari kita adalah konsisten. Kalau kita melakukan kebaikan, konsisten. Makanya Kanjeng Nabi itu bilang bahwa mendingan amal sedikit tapi terus daripada amal gede cuma sekali. Gitu. Masya Allah ya. Jadi kita lihat nih, hari ini yang mereka ini bukan siapa-siapa, lalu kemudian mereka berubah. Konsisten gitu. Konsisten. Jadi kita musuh kita terberat, terbesar kita adalah ketidakkonsistenan. Gitu. Ngomong baik semua orang bisa. Ya. Artinya kebanyakan kita mudahlah ngomong baik. Melakukan kebaikan mungkin ya suatu saat mudah, tapi menjaga kebaikan kita agar tetap menjadi habit atau kebiasaan ini yang mahal gitu ya. Menjaga supaya tidak tidur di 4 waktu, kalau sekali mah kecil gitu ya. Termasuk juga tadi ya, menjaga untuk tidak tidur di 4 waktu. Tapi lagi-lagi kadang kita ini ingat ya, rebahan itu juga seperti tidur maksudnya, rebahan, tidur. Lalu kemudian sekali tidak pegang HP mungkin kita biasa, tapi menjaga supaya mengganti kebiasaan kita santai-santai dengan yang bermanfaat, belajar. Saya kira tidak semuanya mampu. Nah, kemarin saya dapat ada kisah gitu ya. Ada pramugari gitu ya. Kebetulan pramugari ini diwawancara oleh wartawan. Kenapa sih kamu nih langsing dibandingkan yang lain itu? Kamu ini gitu loh ya.
kok bisa bagus lah begitu ya. Ditanya, apa sih kesukaan kamu? Gitu loh. Apa sih kesukaan kamu? Saya ini suka banget yang namanya es krim. Kamu makan es krim kok tetap langsing gitu loh? Enggak. Saya selama 5 tahun menahan diri untuk tidak makan es krim. Masya Allah ya. 5 tahun loh ya. 5 tahun. Ini saya jadi ingat tadi, saya suka banget yang namanya gorengan. Gitu ya. Jadi kalau nggak lihat nggak suka, tapi kalau lihat suka gitu ya. Karena haji gorengan itu ada yang namanya candu gitu ya. Jadi kalau jalan lewat gorengan, wah langsung muncul gitu loh. Tapi jadi ingat kisah ini belum lama nih saya ingat, iya. Kalau sudah ingat mikir ya. Jadi mereka yang bisa hidupnya berhasil itu karena mereka itu diantaranya adalah menunda kesenangan. Gitu. Makan es krim itu enak. Iya. Tapi kenapa dia mampu bertahan untuk tidak makan? Karena dia kepengen ada sesuatu yang diharapkan. Nah, kembali ke tadi nih. Kita kepengen tidak didoakan malaikat menjadi orang yang bangkrut begitu ya. Ini mahal begitu ya karena ya. Lalu kemudian bagaimana resepnya? Infak setiap pagi gitu ya. Infak setiap pagi. Gitu. Jadi kalau kita kepengen dapat malaikat ya kita harus konsisten tadi nih, konsisten. Karena kita punya harapan yang besar. Baik, didoakan malaikat yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Ini ayat juga ya. Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya kalau tadi mungkin barangkali kita sering dengar ya, tapi yang berikutnya ini adalah Quran surat Sabah ya ayat 39. Surat Sabah itu surat ke-34 ya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sungguh katakanlah, sungguhnya Tuhanku inna rabbi melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya min ibadihi dan menyempitkan wa yaqdirulah dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Soalnya ya, ini hubungannya dengan prasangka. Jadi Allah itu aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allah gitu ya, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita itu ketika kita ini menahan infak atau mikir, duitnya kurang pikiran gitu, ini kan prasangka. Nah itulah yang kemudian menyebabkan muncul kejadian. Kita sendiri yang mudah. Jadi bukan ini karena, wah ini Allah berarti zalim nih. Kenapa? Hanya orang-orang tertentu saja yang dikehendakinya. Ya. Lalu kemudian yang dikehendakinya untuk dilapangkan dan kemudian disebutkan juga kepada yang dikehendaki. Jadi kalau begitu Allah sendiri enggak, kita sendiri yang mengundang gitu ya. Jadi kita sendiri kadang itu mengundang. Jadi kekhawatiran, makanya kekhawatiran, keraguan, was-was ini kan dari setan. Dan kita ngikutin gitu loh. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan dan barang apa saja yang kamu nafkahkan dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, berarti ini tidak hanya uang, maka Allah akan menggantinya ya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya, wa huwa khairur raziqin. Jadi dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya, fa huwa yukhlifu, itu ya. Jadi ini memperkuat bahwa jangan khawatir itu, jangan khawatir apa yang kita infakkan itu Allah akan pasti ganti gitu. Termasuk ini ya mungkin orang hitung-hitung untuk umroh, untuk haji nih ya, untuk umroh dan haji ya cobalah lihat ini. Kalau ngaji di sini tuh ngelirik ke kiri ya kalau jenengan itu loh, supaya hari ini proses haji kelihatannya sudah mulai selesai ya. Ini waktu tasriknya kan sudah selesai. Jadi mereka tinggal
Lo kok nggak pulang Pak? Ya karena waktunya kan 40 hari. Ya, mereka pada menyelesaikan waktunya selama tinggal di sana. Kalau proses hajinya udah selesai, Masya Allah ya. Biaya untuk ke sana Allah janjikan itu seperti biaya yang kita gunakan untuk jihad fisabilillah, gitu dia. Makanya sama itu ya. Apa saja yang dinafkahkan itu ya, dinafkahkan untuk Allah fisabilillah, Allah akan ganti. Jadi makanya kalau begitu, kalau kita menjanjikan misalnya gini, kita kan sering kadang gini, aku pinjam duitnya dong, pasti saya ganti. Ya kalau dia sudah terbukti kita percaya, kita akan berikan itu ya, bener kan? Kalau ada orang pinjam dan dia punya karakter yang bagus, ya memang dia lagi butuh banget, biasanya kita akan memberikan. Lah ini yang janji ini Allah SWT. Siapa yang infakkan ya atau menafkahkan hartanya fi sabilillah di jalan Allah, misalnya untuk umroh, untuk haji atau yang kita sedekahkan setiap pagi begitu ya. Ini Allah janji Allah akan ganti. Loh kalau ini Allah yang sampaikan, bahkan tadi kalau kita minjamkan ke teman kita itu paling-paling kan sebesar yang kita infakkan kan, yang kita pinjamkan saja kan begitu. Misalnya teman kita pinjam 1 juta, ya nanti kita menuntutnya ya mintanya paling tidak 1 juta kan gitu ya. Ya kan? Itu saja kita kasih kan? Gitu loh. Lah ini Allah berjanji 1 butir akan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan tak terhingga untuk orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Masya Allah. Nah, kenapa kita menahan? Bahkan kalau kita nggak ikhlas saja, seperti orang kafir ya, mereka donasi, ada maunya gitu ya, maunya supaya dapat kembalian gitu ya. Mereka meyakini donasi mereka itu akan dikembalikan gitu ya. Paling tidak 10 kali gitu ya. Paling tidak 10 kali. Gitu loh. Nah, ini kita kenapa tidak melakukan auzubillah? Yang mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi harusnya kita lebih bersemangat. Ya, begitu ya, bisa dipahamin? Bisa ya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, infak setiap hari, begitu ya. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk konsisten ya, konsisten bisa berinfak setiap pagi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.